Pak Andi ingin menyewa 2 jenis bus pariwisata selama 3 hari. Bus jenis A dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta rupiah, sedangkan bus jenis B dapat menampung 40 orang dengan harga 4.500.000 rupiah. Karya wisata tersebut diikuti oleh 240 orang. Jika bus yang dibutuhkan paling banyak 7 unit, maka jenis bus yang harus disewa Pak Andi agar pengeluaran seminimum mungkin adalah. Nah, kira-kira pengeluaran minimum yang dikeluarkan oleh Pak Andi berapa ya? Sebelum kita membantu Pak Andi, yuk kita pelajari dulu teorinya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini tidak jauh beda dengan persamaan linear dua variabel. Berikut bentuk umumnya. Kemudian untuk keterangannya, A merupakan koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, sedangkan X dan Y merupakan variabel, dan C adalah konstanta. Pada materi ini, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan titik potong, yang kedua, membuat grafik, dan yang ketiga, menguji titik. Untuk contoh soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x plus 4y lebih besar sama dengan 8. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan titik potong dari pertidaksamaannya. Untuk bentuknya, kita ubah menjadi persamaan. 2x plus 4y sama dengan 8. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita di sini membuat tabel. Masing-masing dari nilai x dan y kita misalkan 0. Ketika nilai x-nya sama dengan 0, maka kita mendapatkan nilai y-nya itu sama dengan 2. Maka kita peroleh titik koordinatnya adalah 0,2. Begitupun jika kita memisahkan nilai y-nya sama dengan 0 dan substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh nilai x-nya itu sama dengan 4. Maka untuk titiknya itu 4,0. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari persamaan yang sudah kita cari sebelumnya. Titik yang pertama yaitu 0,2. Untuk titik yang kedua adalah 4,0. Maka kita bisa menarik garis seperti pada gambar di sini. Langkah selanjutnya, kita akan menguji titik dengan 0,0. Kita substitusikan nilai 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan. 2x tambah 4y lebih besar sama dengan 8. 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 lebih besar sama dengan 8. Didapatkan hasil 0 lebih besar sama dengan 8. Pernyataan ini adalah salah. Maka untuk daerah arsirannya menjauhi titik 0. Daerah arsiran ini merupakan daerah hasil dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita sudah tahu nih teorinya. Kita bisa membantu Pak Andi untuk menyelesaikan permasalahannya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, menentukan model matematika, yang kedua, menentukan titik potong, yang ketiga, membuat grafik, yang keempat, menentukan daerah hasil penyelesaian, dan yang kelima, menentukan nilai maksimum atau minimum. Karena di soal kita disuruh untuk menentukan nilai minimum, jadi kita akan mencari nilai minimum dari permasalahan tersebut. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari model matematika dari soal yang tadi. Kita misalkan X-nya itu banyaknya bis A, sedangkan Y-nya ini adalah banyaknya bis B. Diketahui di soal itu ada kapasitas dari masing-masing bis. Bis yang pertama memuat 30 orang, maka kita bisa tulis pada tabel X yaitu 30. Kemudian untuk bis B memuat 40 orang. Kemudian untuk batasnya sendiri diketahui karya wisata itu diikuti oleh 240 orang. Maka kita bisa tulis untuk batasnya ini lebih besar sama dengan 240. Nah, kita dapatkan model matematikanya 30x ditambah 40y lebih besar sama dengan 240. Di mana ini bisa kita sederhanakan menjadi 3x ditambah 4y lebih besar sama dengan 24. Kemudian, untuk banyak bus, masing-masing dari bus ini memiliki 1 unit. Sedangkan untuk nilai batasnya diketahui di soal paling banyak 7 unit. Maka kita bisa tulis nilai batasnya itu kurang dari sama dengan 7. Maka kita dapatkan model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 7.
Terakhir, kita menuliskan fungsi objektif. Fungsi objektif ini adalah fungsi tujuan, di mana diketahui dalam soal itu, tujuan dari soalnya itu mencari nilai minimum dari penyewaan suatu bis. Maka, nilai ini berkaitan dengan harga masing-masing dari jenis bis itu sendiri. Untuk yang pertama, jenis bis A itu harganya sekitar 3 juta rupiah, sedangkan untuk bis B-nya itu 4.500.000 rupiah. Nah, bisa kita tulis model matematikanya 3 juta X plus 4.500.000 Y. Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan sistem pertidaksamaan linier dari yang sudah kita ketahui sebelumnya, 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 24, X plus Y kurang dari sama dengan 7, serta X dan Y masing-masing lebih besar sama dengan 0. Kenapa kita menambahkan nilai X dan Y? Karena setiap X dan Y ini tidak bernilai negatif, maka nilai X dan Y-nya ini lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong dari masing-masing pertidaksamaan linier. Yang pertama, kita memisalkan pertidaksamaan yang pertama ini kita ubah ke dalam persamaan 3X plus 4Y sama dengan 24. Maka kita misalkan jika X-nya itu sama dengan 0 dan kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka didapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 6. 3 dikali 0, 0 ditambah dengan 4 kali Y sama dengan 24, 4Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 24 dibagi 4, 6. Maka kita peroleh titik koordinatnya itu adalah 0,6. Lalu jika kita memisahkan nilai Y-nya itu sama dengan 0 dan kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka didapatkan nilai X-nya itu adalah 8. Untuk titik koordinatnya yaitu 8,0. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita juga ubah menjadi bentuk persamaan. X plus Y sama dengan 7. Kita memisalkan seperti sebelumnya, didapatkan titik-titiknya itu 0,7 dan 7,0. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari persamaan yang tadi. Yang pertama, kita akan mencari titik dari 0,6. Nah, ini merupakan titik dari 0,6. Ya, selanjutnya di sini merupakan tempat dari titik 8,0 dan kita bisa tarik garis. Ini merupakan garis dari persamaan 3X plus 4Y sama dengan 24. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita cari melalui titik 0,7, kemudian 7,0 dan kita bisa tarik garis. Nah, ini merupakan garis dari persamaan X plus Y sama dengan 7. Nah, selanjutnya pada garis 1 dan 2 ternyata ada titik potongnya. Nah, gimana sih cara kita mencari titik potong ini? Kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mencari titik potong dari persamaan tersebut. Yang pertama, kita akan mengeliminasi persamaan 1. Kita bisa tulis di sini 3X plus 4Y sama dengan 24 dan X tambah Y sama dengan 7. Kita akan mengalihkan persamaan 2 ini dengan 3 agar bisa mengeliminasi dan mencari nilai Y-nya. Kita kurangi kedua persamaan, 4Y dikurangi dengan 3Y sama dengan Y, maka kita dapatkan nilai Y-nya itu sama dengan 3. Setelah itu, untuk mencari nilai X, kita akan mensubstitusikan nilai Y tadi ke dalam persamaan yang kedua. X tambah 3 sama dengan 7, maka kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 4. Nah, maka kita peroleh titik potong dari persamaan 1 dan 2 adalah 4,3. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah hasil penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Kita akan menguji titik dari pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama, kita memisalkan masing-masing variabelnya bernilai 0. Kita substitusikan nilai 0-nya 3 kali 0 ditambah dengan 4 kali 0 lebih besar sama dengan 24. Karena pernyataan ini salah, maka arsiran daerah himpunan penyelesaiannya itu menjauhi titik 0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita samakan masing-masing, kita substitusikan nilai 0. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 7, didapatkan 0 kurang dari sama dengan 7. Nah, pernyataan ini benar, maka arsiran daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaannya ini mendekati titik 0. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu diapit oleh 3 titik koordinat. Yang pertama 4,3, 0,6, dan 0,7. Selanjutnya, kita akan mencari nilai minimum. Nilai minimum ini kita dapatkan dari titik di sekitaran himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita tuliskan kembali fungsi objektifnya, kemudian kita akan mensubstitusikan dari masing-masing titik koordinat di sekitaran daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, untuk titik 0,6 didapatkan
X-nya sama dengan 0, kita substitusikan, sedangkan Y-nya sama dengan 6, kita substitusikan di sini sama dengan 6, peroleh untuk titik 0,6 ini sebesar 27 juta rupiah. Kemudian untuk titik yang kedua ini, sama seperti sebelumnya, kita mensubstitusikan masing-masing nilai dari X dan Y-nya. Didapatkan nilai akhirnya itu 31.500.000 rupiah, sedangkan untuk titik yang terakhir didapatkan 25.500.000 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan untuk pengeluaran minimum atau budget minimum Pak Andi untuk menyewa bus pariwisata adalah sebesar 25.500.000. Nah, itu tadi masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tujuan kita mempelajari materi pertidaksamaan adalah untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, sekarang giliran kalian untuk menjawab soal di bawah ini ya. Jangan lupa untuk men-share jawaban kalian di kolom komentar. See you in the next content. Bye-bye.